أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله. Jamaah bapak-bapak yang mau naik ke lantai atas lewat tangga sebelah kanan. Untuk jamaah ibu-ibu tangga sebelah kiri. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Mohon naik ke lantai atas kosong. Naik ke atas Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ya mau nggak mau di situ lah, mulai dari sini kita. Nah, ngikutin sub yang udah ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al Faruq, yaitu Kiai Haji Lukman Hakim SPDI. Yang saya hormati segenap panitia kurban 1447 Hijriah. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah Masjid Jami Al Faruq yang berbahagia. Pertama-tama, tiada kata yang paling utama kita ucapkan kecuali pujian agung kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin serta kesempatan untuk hadir melaksanakan salat sunnah Idul Adha 1447 Hijriah di masjid yang kita cintai pada pagi hari yang cerah ini. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia mulia pilihan yang namanya terpuji dan dipuja para pengikutnya, disegani musuh-musuhnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Raya Idul Adha adalah peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan penuh ketaatan kepada Allah untuk menyembelih putranya tercinta yaitu Ismail alaihissalam dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Dan ini merupakan ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam yang akhirnya Nabi Ismail kecil diganti kedudukannya dengan seekor domba atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, panitia kurban Masjid Jami Al Faruq berusaha untuk terus mengingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat serta masyarakat Islam untuk memanfaatkan momentum bersama-sama melaksanakan kurban sebagai bukti ketaatan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bagi yang belum berkurban pada tahun ini, semoga di tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki untuk berkurban. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan kami dari panitia kurban Masjid Jami Al Faruq ingin menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama yaitu alhamdulillah pada tahun ini panitia kurban Masjid Jami Al Faruq menerima hewan kurban berupa kambing atau domba sebanyak 34 ekor. Kami ulang, penerimaan hewan kambing atau domba sebanyak 34 ekor. Dan untuk hewan kurban berupa sapi yaitu 2 ekor. Satu sapi kolektif 7 orang dan satu sapi dari perorangan atau keluarga. Semua titipan hewan kurban ini kami potong atau sembelih pada hari ini yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Mei setelah sholat Idul Adha selesai ini pada pukul 8 mulai pemotongan sampai dengan selesai. Panitia kurban Masjid Jami Al Faruq menyiapkan 850 kantong yang akan kami bagikan kepada yang berhak menerimanya di wilayah RT zona Al Faruq
di wilayah RW 10 dan RW 11 Primavera Residen. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jamaah dan para pengkurban, panitia kurban Masjid Jami Al Faruq yang telah membantu dan berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan Idul Kurban tahun ini. Semoga dapat mengantarkan kita memperoleh keimanan, ketakwaan, serta berbagi kepada sesama. Bila ada pelayanan dan pelaksanaan kegiatan Idul Kurban terdapat hal-hal yang kurang berkenan kepada segenap jamaah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Perkenankan kami atas nama Panitia Kurban dan DKM Masjid Jami Al Faruq mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Informasi selanjutnya itu yang bertindak sebagai imam dan khatib Idul Adha pada tahun ini yaitu Kiai Haji Lukman Hakim SPDI untuk Bilal Ananda Farel, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Sebelum kami tutup, bukan untuk menggurui, hanya sekedar mengingatkan kepada jamaah melaksanakan sholat Idul Adha dengan niat usolli sunatan Idul Adha rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Di rakaat pertama 7 kali takbir dan di rakaat kedua 5 kali takbir. Di sela-sela takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi kepada jamaah yang ada di jalan, serong ke kanan. Terima kasih. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Diluruskan, dirapatkan. Yang di jalan menuju Masjid Jami Al Faruq, jalannya tidak simetris dengan kiblat, izin untuk serong ke kanan, jadi mengikuti posisi masjid. Terima kasih. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah qada wa asila inni wa syahadu asyhadillazi fatara as-samawati wal ardi wa muslima inna salati wa nusuki wa mabadi lillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Allahu Akbar. Ya wala ilaha. Allahu Akbar. Subhanallah. A'udzu billahi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاسئة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ربي حسبني حسابا يسيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر ديني وعافني الله أكبر الله بيمن سبحانه سبحانه ربي نزل الله أكبر التحيات الصلوات السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على محمد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا رحمكم الله
أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انصرهم على معاند الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Sallallahu alaihi wasallam ala hadzal nabiyil muhammadin sahibil fadli wal khuluqil azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, rabbi habli minas salihin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang hari raya Idul Adha yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan rahman dan rahimnya, dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, dengan kudrat iradatnya Allah memperkenankan di tahun ini, di tempat yang Allah muliakan, yang dimuliakan oleh Allah, di bulan yang dimuliakan Zulhijjah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya disyariatkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, dan berkorban bagi yang tentu saja materinya ada, dan semuanya itu dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita syukuri di pagi hari ini, di hari raya ini, Allah memperkenankan kepada kita untuk sama-sama hadir di masjidnya Allah, Masjid Jami' Al-Faruq, satu tempat, tidak ada tempat di dunia ini yang dimuliakan kecuali masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun tempat itu, semahal apapun tempat itu, baik bangunannya maupun tempatnya, tidak bisa mengalahkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Duduk di masjidnya Allah bahkan pahalanya lebih besar di tempat-tempat yang lain. Dan begitu pun juga kita saat ini, kudrat iradat Allah,
Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan salat sunnah hari raya Idul Adha, ittiba fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh sebelumnya Baginda Ibrahim alaihi salam mengisyaratkan, mencontohkan kepada kita sebagai keluarga tentu saja mengikuti, di samping mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu keturunan Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang ingin mendambakan keturunan yang soleh dan salehah. Zaman itu baginda Ibrahim alaihissalam sangat lama tidak dikarunia anak, sangat lama mendambakan seorang putra dan putrinya, dan memohon di sela-sela untuk ketaatan kepada Allah, sujud di sela salat di saat yang lainnya. Baginda Ibrahim alaihissalam bahkan setelah menikahi Siti Hajar, begitupun juga keduanya memohon kepada Allah dalam surat As-Saffat diabadikan oleh Allah. Doanya baginda Ibrahim yang begitu indah, bahkan banyak di kalangan kita untuk mengikutinya. Ittiba Rabbi habli minas salihin, wahai Allah anugerahkan kepada kami keturunan yang saleh dan salehah. Dan Allah pun juga memberikannya. Yang berlama-lama bertahun-tahun tidak dianugerahi anak dan Allah memberikannya. Alhasil Allah menganugerahkan istri tercinta mengandung seseorang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu baginda Ibrahim alaihi salam. Lahirlah ke dunia. Begitu sangat syukurnya kepada Allah. Bahkan dia antara Bukit Safa dan Marwah. Bahkan Allah pun juga mengisyaratkan setelah lahirnya baginda Ismail alaihissalam, Allah pun juga menyuruh untuk hijrah Nabi Ibrahim tidak beserta istri dan anaknya. Bayangkan kalau kita mendambakan putra putri kita bertahun-tahun sudah dianugerahkan, setelah dilahirkan baru bayi harus ditinggalkan, dan ada tugas yang menyusul dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, meninggalkan istri tercinta dan anak tercinta. Bahkan suatu ketika di Bukit Safa, baginda Ismail menangis, ibundanya pun juga berkaca-kaca mencari air dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah, bahkan diabadikan di melaksanakan ibadah haji maupun umrah sa'i, dan tidak ditemukan di padang pasir yang tandus, tidak ditemukan air. Akan tetapi Allah mentakdirkan dengan hentakan kaki Nabi Ismail keluarlah begitu air yang menyembur, maka sampai hari ini bahkan tidak pernah surut, tidak pernah kering, yang seketika Siti Hajar mengatakan Zamzam, Zamzam, Zamzam. Dan sampai hari ini air Zamzam tidak pernah surut. Ribuan jutaan miliar setiap bulan, setiap hari, setiap minggu untuk umrah. Setiap tahun jutaan miliaran manusia seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Dan akhirnya sudah remaja pun juga bertemu kembali dengan begitu nyamannya, begitu indahnya, kenikmatan yang begitu dahsyat bersama istri dan anak-anak. Tentu saja Allah pun juga mengujinya yang keberapa kalinya itu. Di mimpi-mimpinya baginda Ibrahim alaihissalam, bahkan surat As-Saffat ayat 102 bahkan sampai 110 mengatakan, di mimpi yang pertama begitu gusah dan gelisah, karena bahkan Nabi Ibrahim di sela-sela memohon kepada Allah, wahai Allah, andaikan engkau menganugerahkan putra putrinya, apapun yang aku miliki akan aku serahkan. Dan tentu saja di masa remaja sudah di satu riwayat dalam kitab Kutubus Sittah ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan di usia 13 tahun. Baginda Ibrahim sudah sangat mandiri, sudah soleh, sudah taat mengikuti bapaknya yaitu Ibrahim alaihi salam. Kemudian ingin menegaskan juga memohon kepada Allah, wahai Allah, apakah mimpi ini benar darimu?
Di malam keduanya pun juga sama. Di mimpinya, yaitu diperintahkan untuk menyembelih putranya yang tercinta, yang bertahun-tahun meminta kepada Allah, yang sempat ditinggalkannya untuk hijrah, dan sempat bertemu, begitu solehnya, begitu indahnya, begitu taatnya. Di malam ketiga pun juga sama, mimpinya adalah Allah meminta untuk mengorbankan putranya tercinta. Bagi kita, andaikan kita sudah mempunyai anak yang sudah lama begitu menginginkan putra putri, atau mungkin yang sudah mempunyai anak, pertanyaan bagi kita, sejauh mana diri kita ridho untuk memberikannya pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di pagi harinya, setelah sholat subuh, Ibrahim alaihissalam menemui putranya tercinta. Ya bunayya, mengatakan malamnya sudah 3 kali, meyakinkan dalam mimpinya bahwa Allah memerintahkan bapakmu untuk menjembelihmu. Ya Rabbana. Akan tetapi yang paling indah dari Nabi Ismail alaihissalam, ya abadi, if'al, lakukan wahai ayahanda, satajudini insyaallah minas sabirin. Insyaallah akhir nanti engkau akan mendapat aku menjadi orang-orang golongan orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Kemudian bertakbir baginda Ibrahim alaihissalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan demikian bagaimana dengan kita? Tidak ada seorang ayah yang tega untuk menyembelih putranya. Tidak ada seorang anak apabila dikatakan oleh ayahandanya pasti kemungkinan bisa pergi dan kabur, mengatakan ayahanda macam apa, ayahanda gila segila apa, ingin menyembelih putranya tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walilham. Dan hasil berangkatlah, kalau mungkin sekarang adalah Mina, antara Arafah, Musdalifah menuju ke Mina. Antara Padang Arafah sampai ke Musdalifah kurang lebih 9 kilo. Dari ke Musdalifah 9 kilo. Dari Musdalifah ke Mina 6 kilo. Jauhnya. Makanya diabadikan dalam ibadah haji. Sampai 42 kilometer untuk melaksanakan ibadah haji rangkaian. Dan sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim berjalan ke wilayah Mina. Dan kemudian disandarkan ke batu yang besar. Lagi-lagi putranya tercinta, wahai ayahanda tercinta, ikatanku supaya aku tidak bisa bergerak. Bahkan jangan sampai itu adalah pisau untuk menyembelihku, tajamkan supaya aku tidak begitu merasakan tajamnya apabila aku sudah dikorbankan disembelih. Kemudian yang terakhir adalah, wahai ayahku, sing-singkan lengan bajumu, jangan sampai darahku nyiprat kepada bajumu, sehingga ibunda tercinta akan senantiasa membayangkan aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu indahnya. Bahkan dalam tafsir Munir dikatakan 3 kali untuk menyayat lehernya, akan tetapi tidak mempan. Kedua kalinya pun juga tidak mempan. Sampai wahai ayahanda, seriuslah engkau, akannya jangan sampai engkau tidak tega. Pejamkan matamu supaya engkau tega untuk menyembelihku. Subhanallah. Sampai-sampai putranya ridho, wahai ayahanda, pejamkan matamu dan tutup mataku. Dan alhasil di saat yang ketiga kalinya mau disembelih, Allah pun juga ridho menerima korbannya baginda Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam. Malaikat gemuruh turun ke bawah dengan membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu besar ujian yang Allah berikan kepada keluarga baginda Ibrahim alaihissalam. Dan bagaimana dengan kita, dengan ujian-ujian yang tidak sebegitu besar yang diberikan kepada baginda Ibrahim? Tentu saja kalau mengeluh adalah wajar manusiawi. Kadang-kadang kita ngeresulah wajar manusiawi.
Akan tetapi tentu saja hikmah daripada semuanya, setelah ada ujian, Allah akan mempersiapkan begitu indahnya kenyamanan dalam kehidupan keluarganya atau mungkin keturunannya. Tidak hanya itu, baginda Ibrahim alaihissalam dianugerahkan putra-putri yang saleh-salehah. Putra-putranya semuanya Abul Anbiya, menjadi bapak para nabi. Ismail lahir, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Hud, bahkan Nabi kita baginda Ibrahim, baginda Rasulullah SAW adalah daripada jalur Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak begitu banyak meminta kepada kita seperti meminta kepada baginda Ibrahim alaihissalam. Begitupun juga yang disampaikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah. Baginda Rasulullah SAW diuji oleh Allah, putra-putrinya meninggal dan diberikan oleh Allah, bahkan dicaci maki oleh zaman kafir Quraisy, bahkan menghinanya, mencacinya. Allah membahagiakan dengan surat Al-Kautsar diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Telah banyak aku berikan nikmatmu wahai Muhammad kepadamu, bahkan kepada nabi-nabi ayahandamu, bahkan saudara-saudaramu nabi-nabi sebelummu. Maka dengan demikian bersyukurlah, fasalli dengan salat, fasalli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan bagi kita, sudah sejauh mana berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Minimal fasalli li rabbika wanhar. Bagaimana kita merapihkan salat kita? Sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita sebagai ayah di keluarga daripada anak-anak kita, tidak bisa kita bisa berjamaah sendiri, taat sendiri, biarkan anak-anak kita paling asyik lebih awal ke masjid, berjamaah di masjid, akan tetapi meninggalkan, membiarkan istri dan anak-anak, itu pun juga tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bangun kita lebih pagi, berangkat ke masjid kita lebih awal di subuh hari, bahkan lupa untuk membangunkan putra dan putri kita, lupa untuk membangunkan istri kita. Amaliyah bertahun-tahun yang kita lakukan sehingga kita lupa untuk keluarga. Akan tetapi menjadikan al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, menjadi saksi di yaumil qiyamah. Yang tadinya sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang harusnya masuk surga Allah, sendat dulu, terhenti dulu, karena hisaban daripada keluarganya, istri dan anak-anak keturunan kita. Dalam hadis Muslim dikatakan, hadis Bukhari dikatakan, seseorang, dua orang tua akan masuk surga, gak jadi masuk surganya karena amaliyahnya, karena ibadahnya, karena taatnya, karena sedekahnya. Karena apa? Karena sebelum belum masuk di pintu surga, ada anak-anak keturunannya mengisap, wahai Allah, tidak ridho dua orang tua itu, bilang bukan ayah dan ibuku, kedua orang tua itu masuk ke dalam surgamu, sedangkan masuk ke dalam nerakamu. Kepada Allah bertanya, siapa engkau? Hambaku yang saleh akan masuk surga. Sedang kau siapa? Mohon maaf ya Allah, aku adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan itu. Aku yang dibiayai oleh laki-laki itu. Mohon izin ya Allah, dosanya aku menjadi ahli neraka karena aku dibiarkan oleh orang tuaku, oleh dua orang itu. Tidak diajak untuk taat kepada Allah, tidak diingat ketaatan, bahkan sholat, bahkan ibadah yang lain, asik dengan sendirinya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang tadinya orang tua masuk surga tidak jadi masuk surga karena ada hisaban. Putra-putrinya yang tidak saleh, tidak taat kepada Allah. Man taraka waladahu jahilan kullu danbin amilahu alaih. Man sapane wong, man barang siapa yang meninggalkan, membiarkan putra-putrinya tidak mau ibadah, maksiat terus, bahkan dikongkon salat gak mau, disuruh ibadah tidak mau. Dosa-dosa yang dilakukan oleh putra-putrinya menjadi tanggungan orang tuanya di yaumil qiyamah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar, Allahu akbar walam. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan hikmah kita berkorban, tidak hanya berkorban kambing yang saat ini kita doakan, mudah-mudahan yang sedang berhaji, hajinya mabrur dan mabrurah,
dan juga yang sedang berkorban di tahun ini, kita menjadi diterima oleh Allah, dan kita yang masih belum, semoga Allah memberikan kesempatan di tahun yang akan datang. Dan bagi kita tidak hanya berkorban, tetapi bagaimana kita merapihkan salat kita yang diasyaratkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Dan alhasil tidak hanya kita, akan tetapi istri dan anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita sebagai ayahanda, sebagai pimpinan di keluarga ditanya apa yang dipimpinnya. Bahkan lebih jauhnya pengurus KDKM-an, para ustadz, para kiai, para ulama yang punya jamaah, pemimpin pemerintah dari yang bawah sampai ke atas, tidak akan pernah lepas daripada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan yang terpenting adalah bahwa putra-putri kita adalah titipan Allah. Sayang kita betul-betul hanya ketaatan kita kepada Allah yang suatu saat di akhir nanti akan ditanyakan atas titipan Allah kepada kita, harta dan keturunan kita. Barakallahu li walakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana lil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال أيضا في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اغفر لنا ذنوبنا ومن معصيتنا يا غفار إن الله والغفور الرحيم. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي رحمة وحيلا من رحمة يا الله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن على عبادتك. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اجعلنا سكينة مودة ورحمة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا معين. الله يسر ولا تعسر، يسر واسل مقاصدنا يا الله. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلم بهذا المجلس الفاروق. اللهم سلمنا فيما فرا كلهم سلامة والبركة والعيبة والمغفرة برحمتك يا ارحم الراحمين. سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وبسنة منك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Untuk kotak amal dimohon dikumpulkan di selasar kanan. Bagi bapak-bapak yang melihat kotak amal yang dari kardus ataupun kotak amal yang sudah tersedia, dimohon kumpulkan di selasar kanan. Dan untuk panitia kurban, dimohon pukul 8 sudah ada di Masjid Jami Al Faruq dalam keadaan sudah kenyang sarapan dari rumah. Mohon maaf, 7.30 sudah siap di Masjid Jami Al Faruq. Sekarang juga Bang. Oh iya. Jam 8 ya. Pukul 8 kurang seperempat ternyata. Mohon maaf, dimohon kepada seluruh panitia agar segera bergegas menuju Masjid Jami Al Faruq. Paling telat pukul 8 sudah di Masjid Jami Al Faruq karena tugas kita menanti. Oke. Pakai ini nggak usah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurlillah, bersyukur kepada Allah. Di tahun 1447 Hijriah, Masjid Jami Al Faruq telah selesai mengatakan saya rusuh ngomongnya. Oh iya. Oh, udah sip. Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah. Tahun 1447 Hijriah, Masjid Jami Al Faruq telah usai melaksanakan hari raya sunnah, hari raya Idul Adha, dan alhamdulillah pun juga sebentar lagi akan melaksanakan pemotongan hewan kurban di Masjid Jami Al Faruq Primavera. Mudah-mudahan tahun ini lebih berkah, lebih bersemangat juga, dan insyaallah makbulan wa mabruran. Kami jajaran seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al Faruq mengucapkan hari raya Idul Adha. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berbanding. Bahasanya yang lebih enak apa? Atau hari raya aja langsung? Tadi boleh. Jadi lagi yang agak lebih santai mungkin ya. Gak membanding. Oke. Oke. Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah, tahun 1447 Hijriah ini Masjid Jami Al Faruq telah usai melaksanakan salat sunnah hari raya Idul Adha dengan lancar dan nyaman serta aman, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban di Masjid Jami Al Faruq Primavera, dan mudah-mudahan amaliyah kita dan terus untuk yang berkorban dan untuk kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala makbulan wa mabduran. Dan kami segenap pengurus DKM Masjid Jami Al Faruq mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.